Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Wahyu Helmi Dimayati Sukiswo, SAMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas K, dan juga Ibu Nurul Fitriani, SAMA, selaku dosen sit-in di kelas Sistem Pengendalian Manajemen kelas K, serta teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok A ingin mempresentasikan dari hasil pengerjaan kelompok kami, yaitu terkait dengan controllers and auditors. Jadi sebelum masuk kepada pembahasan materi, kita akan membacakan dahulu anggota dari kelompok A yang akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, berikut merupakan anggota kelompok kami. Terdapat Adinda Permatasari, NPM akhir 194, lalu Zain Asyam, NPM akhir 057, lalu ada Vanessa Aulia, NPM akhir 071, terdapat Ratna Dwi, NPM akhir 084, lalu terdapat Zakia Ramadhani, NPM akhir 107, lalu terdapat Nabila Naila, NPM akhir 163, dan yang terakhir Nadia Amara, NPM akhir 339. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai controller. Di sebuah perusahaan, fungsi keuangan dan finansial itu biasanya dikelola oleh seseorang dengan gelar Chief Financial Officer atau Vice President Finance. Istilah ini penyebutannya berbeda-beda di setiap negara. Kemudian, sejak awal tahun 2000-an, peran seorang CFO itu semakin meningkat statusnya karena setelah terjadinya krisis keuangan dan skandal corporate. Untuk tanggung jawab CFO itu memiliki dua tanggung jawab. Yang pertama, controller dan treasurer. Untuk controller itu mengenai pencatatan keuangan, pelaporan, dan pengendalian. Sedangkan treasurer itu terkait penggalangan dan pengelolaan modal. Selanjutnya terkait dengan controller. Controller itu memainkan peranan kunci dalam manajemen dini dan sistem pengendalian manajemen, di mana mereka terlibat dalam berbagai keputusan manajemen, termasuk alokasi sumber daya dan penetapan harga. Berdasarkan bukti yang menunjukkan bahwa controller ini semakin terlibat dalam membantu manajer membuat keputusan bisnis strategis yang lebih besar, termasuk transaksi dan penilaian pasar yang berkembang, serta analisis keuangan yang mendalam. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang controllers ataupun pengendalian. Jadi, pada abad ke-21, peran pengendali keuangan ini telah mengalami transformasi yang signifikan, yang mulanya pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan kini menjadi mitra yang strategis bagi manajemen puncak. Namun, pergeseran inilah yang menghadirkan sebuah tantangan baru. Para pengendali tetap bertanggung jawab sebagai kepala akuntan untuk memastikan akurasi dari informasi keuangan, menjaga sistem pengendalian internal, dan juga mematuhi peraturan yang berlaku. Jadi, para pengawas yang menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai mitra dan pengawas, hal ini dapat menimbulkan sebuah konflik kepentingan. Seringkali dikatakan bahwasanya para pengendali perusahaan akan mengutamakan kepentingan manajemen perusahaan mereka yang berhubungan erat dengan mereka sebagai tim manajemen di atas kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Demikian pula para pengendali unit bisnis ataupun divisi, mereka yang berada di entitas terdesentralisasi seperti unit bisnis, divisi, ataupun unit operasi dapat dengan mudah menjadi terikat secara pribadi maupun emosional dengan entitas lokal mereka yang terdesentralisasi dan orang-orang yang bekerja dengan mereka di entitas tersebut. Jadi, solusi apa sih yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menjaga integritas para peran pengendali? Yang pertama yaitu perusahaan perlu untuk menerapkan mekanisme pengawasan yang kuat yang terdiri dari komite audit, lalu ada dewan direksi, dan juga auditor internal. Mereka ini dapat digunakan untuk mengawasi fungsi pengawasan pengendali
dan memastikan independensi mereka. Yang kedua yaitu perilaku pengawas dapat dibentuk melalui pengendalian personil ataupun budaya, seperti contohnya seleksi dan pelatihan. Terdapat beberapa pengawas yang mungkin memiliki penilaian yang baik, lalu juga memiliki rasa integritas etika yang lebih baik dan lebih mampu berfungsi secara efektif dalam situasi dengan konflik peran yang kuat daripada yang lain. Seorang individu yang tunduk pada standar profesional mungkin merupakan pilihan yang baik untuk posisi pengawas. Yang ketiga yaitu program pelatihan. Hal ini dapat membantu mereka dalam menghadapi situasi yang kompleks dan mengingatkan tentang berbagai tanggung jawab mereka, serta dapat memberikan sebuah keterampilan interpersonal yang berguna dalam menjaga keseimbangan yang tepat antara layanan manajemen dan peran pengawasan manajemen serta fidusia mereka. Dikarenakan kode etik profesional juga penting untuk menekankan tanggung jawab fidusia dan mendorong pelaporan pelanggaran etika. Jadi, seiring berkembangnya zaman, peran pengendali keuangan ini semakin kompleks dan juga vital dalam dunia bisnis modern, sehingga menjaga keseimbangan antara peran mitra dan pengawas merupakan tantangan yang berkelanjutan. Mekanisme pengawasan kode etik profesional dan pelatihan yang tepat sangatlah penting untuk memastikan bahwasannya pengendali dapat menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif, menjaga integritas keuangan, dan juga melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Dalam organisasi besar biasanya terdapat dua jenis hubungan pelaporan antara pengendalian di tingkat yang berbeda, yaitu ada dotted line relationship dan juga solid line relationship. Nah, keduanya itu memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda, di mana pada dotted line relationship itu pengendalian unit bisnis atau pengendalian departemen itu melapor ke pengendalian corporate secara tidak langsung. Nah, di sini artinya hubungan ini itu lebih bersifat koordinatif atau informal. Nah, di sini pengendalian unit itu tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pengendalian corporate, melainkan hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi atau pelaporan tambahan untuk memastikan transparansi. Sedangkan pada solid line relationship, pengendalian unit bisnis atau pengendalian departemen itu melaporkan langsung ke pengendalian corporate yang merupakan pelaporan utama mereka. Ini adalah hubungan pelaporan yang lebih langsung dan juga formal. Nah, dotted line relationship itu memberikan kebebasan lebih kepada pengendalian di unit bisnis dalam mengelola operasional sesuai kebutuhan lokal. Namun, ini bisa menciptakan potensi konflik atau ketidaksesuaian di standar mereka. Di sisi lain, solid line relationship itu membuat pengendalian corporate lebih leluasa untuk mengendalikan dan mengawasi setiap unit. Tetapi, ini bisa mengurangi fleksibilitas pengendalian unit. Nah, perusahaan itu bisa memilih antara dotted line relationship atau solid line relationship tergantung pada seberapa banyak sih kontrol yang ingin dimiliki pengendalian corporate terhadap unit bisnis atau departemen tersebut. Nah, dotted line relationship itu lebih fleksibel tetapi kurang terkendali, sedangkan solid line relationship itu lebih ketat tetapi dapat meminimalkan risiko ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan. Baik, materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait auditors, yaitu audit, yang mana di sini audit itu didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif, menilai kesesuaian antara objek dan kriteria tertentu, serta mengomunikasikan hasil ke pengguna yang relevan. Jadi dari ketiga definisi tersebut itu berlaku bagi semua jenis audit ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkah selama proses audit, yang mana di dalam langkah-langkah ini sifatnya itu sistematis. Tujuannya itu untuk mencapai tujuan audit tertentu. Langkah-langkahnya itu yang pertama ada fase perencanaan. Di dalam fase perencanaan ini mencakup pemahaman kriteria pengguna laporan audit dan ruang lingkup audit. Fase ini untuk merancang program audit yang mengidentifikasi tugas spesifik, jadwal, dan penugasan orang untuk setiap tugas. Fase yang kedua yaitu fase proses audit, yang mana di sini memakan waktu lama dikarenakan melibatkan pengumpulan dan evaluasi bukti. Proses ini objektif karena auditor independen dari yang diaudit. Pengumpulan bukti ini mencakup observasi, wawancara, tinjauan laporan, perhitungan ulang, konfirmasi, dan analisis.
perubahan pada program audit awal mungkin diperlukan seiring pengumpulan bukti. Perbedaan objek yang diaudit itu menjadi alasan utama variasi jenis audit. Di antaranya yaitu ada audit kepatuhan, menguji kesesuaian dengan kebijakan, hukum, atau perjanjian pinjaman. Selanjutnya ada audit pemasaran. Di sini menilai efektivitas dan efisiensi fungsi pemasaran. Yang ketiga adalah audit laporan keuangan, di mana memberikan dasar bagi auditor eksternal untuk menilai apakah laporan keuangan ini mencerminkan kondisi dan kinerja keuangan entitas dengan adil. Selanjutnya yaitu fase ketiga adalah audit penilaian, di mana di sini tuh berdasarkan bukti tentang sejauh mana kriteria telah terpenuhi. Meskipun penilaian ini profesional dan berbasis bukti, mereka tetap rentan terhadap kesalahan dikarenakan kemungkinan adanya bukti yang tidak lengkap atau penilaian yang melibatkan ketidakpastian di masa depan. Baik, di sini kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tentang auditor eksternal dan juga auditor internal. Jadi di sini kita membahas adalah terkait dengan perbedaan antara auditor eksternal dengan auditor internal. Auditor eksternal sendiri itu sering kita pandang sebagai pihak yang benar-benar independen karena tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan perusahaan yang diaudit. Dan auditor eksternal ini biasanya berasal dari kantor akuntan publik dan tentunya dalam hal ini mereka itu tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan perusahaan yang diaudit. Dan auditor eksternal ini biasanya ditugaskan atau memang pekerjaan mereka pada umumnya adalah memberikan opini yang objektif tentang laporan keuangan perusahaan. Sederhananya, mereka memastikan apakah laporan keuangan yang mereka audit itu sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau belum. Jadi fokus mereka itu lebih pada masa lalu, yaitu memastikan bahwa transaksi yang sudah terjadi dan telah dicatat dengan benar. Di sisi lain, auditor internal adalah bagian dari tim perusahaan itu sendiri dan mereka memiliki hubungan langsung dengan manajemen dan karyawan lainnya, yang hal ini bisa menjadi pembeda utama dari auditor eksternal, yang mana auditor internal ini memiliki pandangan yang lebih luas terhadap bisnis perusahaan. Jadi tugas mereka itu tidak hanya sebatas memeriksa laporan keuangan, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap berbagai aspek operasi perusahaan, mulai dari efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, hingga efisiensi proses bisnis. Dan juga fokus mereka itu lebih ke depan, yaitu bagaimana cara mereka itu bisa meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan. Baik, selanjutnya adalah peran auditor dalam tata kelola perusahaan. Jadi auditor eksternal itu dengan independensi yang mereka miliki, mereka ini memainkan peran yang krusial dalam meningkatkan kepercayaan investor. Jadi opini yang mereka berikan tentang laporan keuangan itu memberikan jaminan kepada investor bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan itu dapat diandalkan. Selain itu, auditor eksternal juga berperan penting dalam mencegah terjadinya kecurangan. Mereka melakukan pemeriksaan yang cermat untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang tidak sesuai atau mungkin adanya manipulasi data. Kemudian sementara itu, auditor internal itu memiliki peran yang lebih luas dalam perusahaan. Jadi mereka tidak hanya fokus pada laporan keuangan, tetapi juga terlibat dalam berbagai aspek operasi perusahaan. Salah satu peran utama mereka adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi. Nah, dengan melakukan evaluasi terhadap berbagai proses bisnis, auditor internal itu dapat mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan. Selain itu, auditor internal juga berperan penting dalam mengidentifikasi risiko yang dihadapi perusahaan. Jadi mereka membantu manajemen dalam mengantisipasi potensi masalah dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Dengan memperkuat pengendalian internal, auditor internal juga berkontribusi dalam menjaga keamanan aset perusahaan. Nah, yang menarik di sini adalah
auditor internal itu juga berperan sebagai mitra di manajemen. Jadi mereka tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan, sehingga auditor internal ini dapat mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya dijelaskan oleh. Lalu selanjutnya saya di sini akan membahas tentang beberapa tipe audit yang ada pada umumnya, yaitu yang pertama ada finance audit. Auditor meninjau laporan keuangan, transaksi, prosedur, dan saldo suatu bisnis untuk memastikan keakuratan dan kewajarannya. Yang kedua ada compliance audit, yaitu audit yang meninjau kepatuhan organisasi terhadap kebijakan internal dan pedoman peraturan. Lalu yang ketiga ada performance audit, yaitu penilaian independen atas operasi suatu entitas untuk menentukan apakah program atau fungsi tertentu berfungsi sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu terkait dengan nilai audit. Audit ini menciptakan nilai dengan dua cara utama. Yang pertama yaitu laporan audit menambah kredibilitas informasi yang diberikan kepada kelompok pengguna. Auditor memberikan pemeriksaan independen terhadap kriteria yang mencerminkan kebutuhan pengguna yang mungkin memerlukan pengetahuan terkait dengan apakah dan sejauh mana kriteria tersebut telah dipenuhi. Sebagai hasil sampingan dari proses evaluasi, auditor seringkali memberikan manfaat yang sama berharganya melalui identifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat rekomendasi khusus di mana praktik perlu diperbaiki atau ditangani. Manfaat yang kedua yaitu bukan dari audit itu sendiri, melainkan dari antisipasi audit. Mengetahui bahwa audit akan atau mungkin terjadi dapat memotivasi individu yang terlibat untuk mematuhi standar yang mereka anggap akan digunakan dalam proses audit. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai potensial audit adalah pentingnya area yang diaudit. Semakin besar konsekuensi potensial, semakin besar pula nilai potensial audit. Audit ini juga berpotensi lebih berharga jika kemungkinannya tinggi bahwa kriteria yang ditetapkan tidak terpenuhi atau tidak akan terpenuhi jika tidak ada audit. Terakhir, audit berpotensi lebih berharga jika mekanisme kontrol lain tidak memungkinkan. Audit memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang pertama yaitu audit hanya dilakukan secara berkala dan dengan demikian hanya memberikan sedikit perlindungan terhadap masalah yang mungkin terjadi di masa mendatang. Keterbatasan yang kedua yaitu audit dapat menimbulkan reaksi negatif seperti sikap defensif, terutama ketika individu merasa bahwa integritasnya dipertanyakan atau otonominya terancam. Keterbatasan yang ketiga yaitu audit dapat memakan biaya yang cukup besar karena melibatkan proses yang cukup kompleks yang membutuhkan waktu dan tenaga ahli. Nah, selain audit menghabiskan banyak waktu dari auditor atau tenaga ahli, audit ini juga dapat menghabiskan waktu untuk karyawan perusahaan karena karyawan perlu menyiapkan informasi untuk ditinjau oleh auditor. Keterbatasan yang terakhir yaitu audit hanya dapat menilai masa lalu. Dengan demikian, audit atas kejadian satu kali hanya memiliki nilai jika audit tersebut memberikan beberapa wawasan yang bermanfaat tentang situasi yang mungkin terjadi di masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.